Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya dengan taufik dan hidayahnya. Semoga ini menjadi salah satu pertanda baik yang mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang memang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikannya orang yang faham di dalam urusan-urusan agama. Ya, tentu menjadikan hambanya faham, dimudahkan untuk bisa belajar, diberikan kesempatan dan keluangan waktu untuk menghadiri majelis ilmu, kemudian dimudahkan untuk memahami, ya, dan dimudahkan juga untuk beramal. Dan itu yang terlebih dahulu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya seluruh akidah, ibadah dan muamalah kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga untuk seluruh keluarga dan para sahabat, para pengikut yang istiqomah mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan malam ini kita akan baca tafsir surat Al-Fil, ya. Nah, sebelumnya kita sudah membaca tafsir surat Quraisy, ya. Maka lanjutnya adalah tafsir surat Al-Fil, yang maknanya adalah gajah. Dan surat ini sebetulnya menjadi salah satu atau hikmah, ya, hikmah diturunkannya ayat ini, ya, sebetulnya menjadi salah satu tanda besar kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya untuk menunjukkan kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang pada umumnya saat itu, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul wahyu, ya, betul-betul wahyu. Surat Al-Fil ini kan menceritakan peristiwa gajah ketika Abrahah dan pasukannya itu datang dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa gajah. Dan peristiwa itu tidak disaksikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, peristiwa gajah itu tidak disaksikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena peristiwanya 2 bulan sebelum kelahiran, ya, 2 bulan sebelum kelahiran, atau ada yang mengatakan ya 1,5 bulan sebelum kelahiran. Jadi ini kalau tidak salah peristiwanya pada bulan Muharram,
ya, pada bulan Muharram awal tahun. Dan Rasul alaihi salatu wassalam itu lahir dalam pendapat yang paling masyhur itu di bulan Rabiul Awal. Ya. Urutannya kan Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal. Kurang lebih 2 bulan, 1,5 sampai 2 bulan sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak menyaksikan. Dan itulah kenapa tahun kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam disebut sebagai tahun gajah, karena memang di awal tahunnya terjadi peristiwa ini, maka disebut tahun gajah. Nah tentunya ketika Nabi alaihi salatu wassalam membacakan surat ini, surat Al-Fil, ya, dengan menyebutkan global cerita kejadian pasukan gajah itu, ini seharusnya menjadi pertanda bagi orang-orang saat itu bahwa apa yang Nabi alaihi salatu wassalam sampaikan itu betul-betul wahyu, karena Nabi nggak menyaksikan ini. Dan peristiwa itu kalau kita baca di literatur sirah nabawiyah, saat peristiwa ini itu orang-orang Arab, Jazirah Arab, dan orang-orang Mekah pada khususnya, itu semuanya lari. Semuanya lari ketakutan. Ya. Selain Abrahah ini datang dengan melakukan banyak kejahatannya, menumpas kaum-kaum yang menghalangi, kemudian merampas harta-harta milik orang-orang Arab saat itu. Mereka ketakutan, sekaligus mereka ketakutan juga karena apa yang akan dilakukan oleh Abrahah ini, yaitu menghancurkan Ka'bah, niatan untuk menghancurkan Ka'bah, itu perbuatan yang berpotensi turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala, berpotensi menyebabkan turunnya azab Allah. Orang-orang Arab nggak ada yang berani. Mereka semua lari ke gunung, nggak mau lihat. Ya, pokoknya mereka pun ketakutan, takut kalau nantinya azab itu pun turun kepada mereka, karena mereka nggak bisa menjaga Ka'bah. Kita ketika bahas surat Quraisy itu sudah menggambarkan betapa Ka'bah itu sakral sekali bagi orang-orang Quraisy, padahal mereka itu musyrik. Ya, mereka sangat takut kualat kalau terjadi apa-apa pada Ka'bah. Mereka semuanya lari ke gunung mana, pokoknya mereka menghindari tempat tersebut, ya, khawatir kalau azabnya pun menimpa mereka. Ya, jadi sebetulnya peristiwa itu pun tidak banyak disaksikan oleh orang-orang. Ya, tidak banyak disaksikan oleh orang-orang. Namun Nabi alaihi salatu wassalam bisa menceritakan, ya, lewat surat Al-Fil, kejadian tentang pasukan gajah, ya, yang bahkan mungkin kejadian itu tidak langsung disaksikan oleh orang-orang di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, itu salah satu hikmahnya. Kenapa kok ada surat Al-Fil? Apa pentingnya diturunkan surat Al-Fil? Ya, selain tentunya banyak pelajaran di dalam surat Al-Fil, ya, tapi itu salah satu hikmahnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, yang dilakukan oleh Rabbmu, bi ashabil fil, terhadap pasukan gajah itu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan kaidahum, ya, tipu muslihat mereka, fi tadlil, ya, dalam kesesatan atau dalam kesia-siaan. Sudah merencanakan lama, namun pada akhirnya pun gagal. Wa arsala alaihim tayran ababil.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus untuk mereka tayran, burung-burung ababil yang berbondong-bondong. Ababil itu maknanya untuk menggambarkan kondisi burungnya datang berbondong-bondong ya. Jadi ababil itu bukan nama jenis burung ya, bukan burung ababil, tapi maksudnya ababil itu kondisi kedatangannya itu dengan berbondong-bondong banyak gitu, rombongan ya. Tarmihim bihijaratim min sijil ya. Burung-burung itu melempari mereka bihijarah ya, dengan batu ya. Dan kalau kita baca di literatur sirah nabawiyah, masing-masing burung itu bawa 3 batu ya, 2 batu di kakinya dan 1 batu di paruhnya ya. Melempari dengan bebatuan ya, min sijil ya, dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka Allah menjadikan mereka seperti dedaunan yang dimakan ya, dedaunan yang kalau dimakan sama ulat itu bolong-bolong, maksudnya sudah bergelimpangan di tanah gitu, sudah tidak ada rohnya, tidak ada nyawanya. Itu makna ringkas dari surat Al-Fil. Di sini Asy-Syaikh As-Sa'di mengatakan rahimahullah, ai ama ra'aita min qudratillahi wa 'azimi sya'nihi wa rahmatihi bi ibadihi wa adillati tauhidihi wa sidqi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma fa'alahu Allahu bi ashabil fil alladzina kadu baitahul haram wa aradu ikhrabahu. Tidakkah engkau melihat dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan agungnya kedudukan Allah ya, dan bagaimana rahmat Allah kepada para hambanya. Jadi setidaknya di sini Allah menunjukkan kepada keagungan kekuasaannya, yaitu karena Allah menghancurkan pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Di sisi lain itu juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya ya. Jadi memang seperti itu di dalam setiap musibah ya. Di dalam setiap musibah itu selain ada hukuman, di situ pasti ada rahmat. Tidak mungkin yang namanya musibah itu terlepas dari rahmat Allah, nggak mungkin. Semua peristiwa yang terjadi di muka bumi ini itu pasti karena rahmat Allah, meskipun kejadiannya sangat-sangat mengerikan bagi manusia ya, meskipun kejadiannya sangat-sangat mengerikan, pasti ada rahmat Allah ya, karena Allah tidak pernah terlepas dari sifat rahmat, nggak pernah lepas ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku itu mendahului kemarahanku. Sebagian menerjemahkan rahmatku itu mendominasi kemarahanku. Sebagian ulama itu menafsirkan bahwa kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala itu marah, dalam marahnya itu pasti ada rahmat. Jadi marahnya pun karena Allah itu rahmat, Allah itu berkasih sayang, maka Allah marah ya. Bahkan misalkan kalaulah ada peristiwa-peristiwa seperti kalau di surat Al-Buruj itu ada Ashabul Ukhdud ya, cerita pasukan yang membakar penduduk negeri ya, dengan dimasukkan ke dalam parit yang penuh api, dan orang-orang yang beriman semuanya binasa di situ atau semuanya habis di situ. Bagi kita mungkin itu mengerikannya luar biasa. Kenapa Allah nggak selamatkan orang-orang beriman saat itu? Kan mereka beriman ya.
Kenapa nggak diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala? Di sini kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla untuk tetap meyakini rahmat Allah dalam setiap peristiwa. Ya, sekalipun peristiwanya mengerikan, Allah mentakdirkan peristiwa itu memang karena ada rahmat, dan akan banyak hikmah di balik peristiwa tersebut, yang mungkin insya Allah akan kita bahas ketika sudah masuk pada waktunya bahas surat Al-Buruj biiznillah ta'ala. Maka dalam peristiwa Al-Fil atau Ashabul Fil ada kuasa Allah dan menunjukkan juga kepada rahmat Allah. Ya, alhamdulillah itu bahkan wujud rahmat Allah yang sampai hari ini kita rasakan. Ya, Ka'bahnya masih ada. Ya, masih terjaga sampai hari ini. Ya, masih bisa digunakan untuk ibadah, ya, untuk haji, untuk umrah, ya, bahkan untuk cuma sekedar tawaf, muter, ya, itu masih sangat-sangat nyaman. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan negeri itu memang negeri yang menjaga Ka'bah secara umum, ya. Dan ini juga menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan benarnya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selain masalah surat Al-Fil ini menunjukkan kepada kerasulan dan kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, kejadian ini pun oleh para ulama disebutkan ini menjadi salah satu kejadian luar biasa, ya, yang menunjukkan kepada mukjizat, ya, sebenarnya bukan mukjizat ya istilahnya, karena satu Nabi alaihi salatu wasallam belum lahir, ya, belum lahir, tapi ini menunjukkan kepada pertanda, ya, pertanda akan adanya peristiwa besar setelah peristiwa Ashabul Fil ini, yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menunjukkan kepada semua itu kuasanya Allah, rahmatnya Allah, keesaan Allah, dan benarnya kerasulan Muhammad alaihi salatu wasallam adalah ketika Allah melakukan sesuatu terhadap Ashabul Fil, pasukan gajah, ya, yang mereka sengaja, ya, kadu baitahu, mereka sengaja pergi ke Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang suci, dan mereka ingin merobohkan atau merusak Ka'bah itu, yang dilatar belakangi, ya, oleh rasa irinya atau hasadnya Abrahah, ya, irinya Abrahah, hasad ketika melihat orang-orang itu banyak berhaji ke Mekah, ya, berhaji ke Mekah, karena mereka orang-orang musyrik sekalipun itu masih memelihara warisan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, diantaranya adalah haji. Itu yang masih mereka jaga saat itu, ya, mereka haji, masih haji. Jadi haji itu pun dikenal sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Dulu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, adzin fin nas, umumkan kepada manusia bil haji, ya, untuk menunaikan ibadah haji, ya'tuka rijalan, mereka datang berbondong-bondong jalan kaki, ya, karena dulu nggak ada kendaraan kecuali hewan tunggangan, ya. Maka haji itu masih dijaga sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena iri orang-orang itu haji, Abrahah kepengen orang-orang itu hajinya ke Yaman, ya, orang-orang hajinya ke Yaman, inginnya seperti itu, ya. Akhirnya Abrahah itu menghancurkan Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah.
Qala fatajahhazu li ajli dzalika wastashabu ma'ahumul filah lihadmihi wa ja'u bi jam'in la qibala lil arabi bihi minal habasyah wal yaman. Maka pasukan itu bersiap ya untuk menghancurkan Ka'bah, dan mereka membawa bersama dengan mereka itu seekor gajah ya, seekor gajah sebetulnya. Bukan pasukan gajah, itu gajahnya banyak. Ya, jadi pasukannya itu bukan pasukan gajah, bukan gajahnya jadi pasukan, jumlahnya banyak. Gajahnya satu. Ya, gajahnya satu dibawa sama mereka. Yang kalau dalam literatur sejarah atau sirah nabawiyah, gajah itu namanya Mahmud. Gajahnya namanya Mahmud. Dan kalau dalam literatur sirah nabawiyah, biasanya kalau bicara masalah nama atau peristiwa, apalagi peristiwa-peristiwa sebelum Nabi lahir ya, alaihi salatu wassalam, itu biasanya ulama agak lebih meringankan dari sisi sahih atau tidaknya kejadian ya, karena biasanya peristiwa-peristiwa yang memang terjadi sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam atau sebelum turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi, itu bukanlah peristiwa yang nantinya diambil kesimpulan hukum ataupun suatu akidah dari situ, enggak. Jadi kadang kalau cerita-cerita dalam sirah nabawiyah kok didapati banyak cerita yang setelah diteliti ke enggak sahih gitu ya misalnya, itu bukan sebuah perkara besar. Kayak tadi nama gajahnya Mahmud, sahih apa enggak, itu enggak penting buat kita untuk meneliti itu sahih apa enggak namanya Mahmud gitu. Ya mau namanya Mahmud kayak mau namanya siapa kayak terserah, enggak ada masalah ya. Cuma yang masyhur dia namanya Mahmud. Kayak sekarang Ratu Negeri Sabah, apa di Quran disebutkan namanya Bilqis? Enggak ada. Istrinya Nabi Sulaiman kan masyhur namanya Ratu Bilqis atau Ratu Balqis ya. Ya cuma sekedar nama ya, sekedar nama. Yang itu biasa datang nama-nama itu dari cerita-cerita Israiliyat, Bani Israel zaman dulu. Yang kita nggak ada kepentingan untuk banyak mendalami ini namanya sahih apa enggak, mau Balqis atau bukan. Ya, mau Balqis atau bukan nggak ada masalah ya. Zaman dulu kan nggak ada KTP, kita nggak usah cari-cari KTP orang zaman dulu ya. Jadi mau namanya siapa nggak ada masalah ya. Itu terkait dengan nama-nama, bahkan sebagian nama malaikat itu pun tidak punya dasar dari Al-Quran maupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya. Jadi makanya sekitar nama itu biasanya nggak terlalu dipermasalahkan ya. Ada yang mungkin menempuh jalur lebih aman, nggak nyebut nama, ya, hanya menyebutkan kayak ini bawa gajah, itu seekor gajah, ya. Dan mereka datang membawa pasukan yang memang jumlahnya la qibala lil Arab, yang tidak ada tandingannya bagi orang-orang Arab, sulit untuk dihadapi oleh orang-orang Arab. Jumlah pasukan itu banyak sekali. Dan pasukan itu terdiri dari orang-orang Habasyah ya, Ethiopia, dan juga orang-orang Yaman. Saat itu Yaman ya, sebelum lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam. Yaman itu memang dalam kekuasaannya Ethiopia. Dalam kekuasaan Ethiopia. Jadi Abraha itu saat itu menjadi perpanjangan tangan bagi Raja Najasyi. Dan Najasyi ya, Najasyi itu bukan nama. Najasyi itu gelar ya, gelar. Jadi saya pun nggak tahu apakah Najasyi yang hidup di zamannya Abraha itu adalah Najasyi yang menerima kedatangan para sahabat ketika hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah ya. Saya nggak tahu, karena Najasyi itu gelar raja Ethiopia, namanya Najasyi ya.
sebagaimana gelar-gelar yang diberikan kepada raja-raja Mesir dulu namanya Fir'aun. Fir'aun itu nama gelar, ya, gelar untuk raja-raja Mesir gitu. Yang kemudian kalau di zaman-zaman Nabi SAW ada imperium-imperium besar kayak Romawi, Persia, ya, itu kan juga ada sendiri Herakl, ya, atau mungkin ada Kaisar. Itu nama-nama gelar semuanya. Sedangkan Najasyi sendiri yang menerima hijrahnya para sahabat, ya, yang pertama kali itu hijrah ke Habasyah, dia nama aslinya adalah Ashamah. Itu nama aslinya Najasyi yang diceritakan dalam Sirah Nabawiyah, ya, gelarnya Najasyi. Hanya saya tidak tahu Najasyi di zaman Abrahah apakah sosoknya sama dengan Ashamah yang menerima hijrahnya para sahabat. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi Yaman saat itu ikut Habasyah. Abrahah perpanjangan tangan dari Najasyi saat itu. Ya. Makanya ketika Nabi SAW itu mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, ya, beliau kan mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, ya, engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Bahkan ketika Nabi SAW sudah jaya, sudah menang di Mekah pun, dan mengutus sahabat untuk dakwah ke Yaman, Yaman pun saat itu masih mayoritasnya ahli kitab, ya, ahli kitab, Nasrani, Yahudi, ya, saat itu. Qala falamma intahu ila qurbi Makkah wa lam yakun bil arabi mudafa'ah wa kharaja ahlu Makkah min Makkah khaufan ala anfusihim minhum arsalallahu alaihim tayran ababil ay mutafarriqah tahmilu hijaratan muhmatan min sijil. Ketika mereka sudah sampai di dekat Mekah, ya, dan tidak ada perlawanan dari orang-orang Arab, ya, nggak berani, karena setiap kaum yang didatangi oleh Abrahah ini pasti dihabisi. Orang-orang Arab nggak berani, ya, nggak ada perlawanan. Maka orang-orang Mekah itu keluar dari Mekah, semua keluar dari Mekah karena takut dari pasukan tersebut, ya, takut kepada pasukannya Abrahah. Ya, mereka mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Jadi nggak ada yang lihat sebetulnya peristiwa ini. Orang-orang lari semua. Maka Allah Subhanahu wa taala utus untuk mereka pasukan itu burung, ya, ababil, yaitu yang mutafarriqah, banyak sekali jumlahnya, membawa bebatuan yang dipanaskan, ya, dipanaskan, terbuat dari tadi disebutkan tanah liat. Faramadhum biha. Ya, kalau orang mungkin nanya, itu burungnya apa nggak kepanasan pegangin batu? Itu bukan urusan kita juga, ya, kadang detail cerita itu kita nggak perlu banyak untuk mempertanyakan. Burungnya itu pun sudah utusan Allah Subhanahu wa taala, kepanasan enggak, itu bukan urusan kita. Faramadhum biha, maka burung-burung itu melempari mereka dengan bebatuan tersebut. Wa tatabba'at qasiyahum wa daniyahum fakhamadu wa hamadu wa saru ka'asfin ma'kul, ya. Maka setelah dilempar itu, ya, mulai dari qasiyahum wa daniyahum, maksudnya pokoknya dari ujung ke ujung gitu, ya, dari ujung terjauh sampai terdekat, semua pasukan itu dari depan ke belakang semuanya habis, ya. Fakhamadu wa hamadu, jadi mereka itu mati, mereka itu bergelimpangan semua, dan mereka seperti asfin makul, daun-daun yang dimakan oleh ulat, ya. Wa kafallahu syarrahum wa radda kaidahum fi nuhurihim wa qissatuhum ma'rufatun masyhurah. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan perlindungan terhadap kejahatan mereka, dan Allah sudah menjauhkan tipu muslihat mereka. Jadi
radda kaidahum fi nuhurihim. Allah itu mengembalikan tipu muslihat mereka kepada leher-leher mereka. Maksudnya itu jadi senjata makan tuan. Niatan mereka untuk menghancurkan Ka'bah, justru Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Ya. Yang seperti ini biasa kemudian para ulama mengambil kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan amalannya. Siapapun yang memuliakan sesuatu yang mulia di sisi Allah, maka dimuliakan oleh Allah. Dan siapapun yang merendahkan dan menghinakan sesuatu yang mulia, maka dia pun akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sesuatu yang wajib kita yakini. Makanya yang menghinakan hal-hal mulia, ya, menghinakan Quran, menghinakan Nabi alaihi salatu wasallam, menghinakan rumah Allah, itu cuma tinggal tunggu aja. Ya, cuma tinggal tunggu aja. Kalau dia tobat, walhamdulillah. Kalau nggak tobat, tunggu aja apa nanti hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak perlu banyak khawatir. Dan kisahnya ini ma'ruf, ya, sangat masyhur. Kalau kita mau baca lengkapnya, ada di buku-buku sirah nabawiyah tentunya. Wa kanat tilka sanatu allati wulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasarat min jumlati irhasat da'watihi wa muqaddimati risalatihi falillahil hamdu wasyukur. Maka kejadian ini itu pada tahun yang di dalamnya lahirlah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kejadian itu menjadi salah satu irhasat. Irhasat itu istilah untuk kejadian luar biasa yang Allah takdirkan sebelum Rasul alaihi salatu wasallam itu menerima wahyu. Namanya irhasat. Kalau kejadian luar biasa yang muncul setelah beliau menerima wahyu, itu namanya mukjizat. Ya, mukjizat itu kejadian luar biasa yang muncul setelah Nabi menerima wahyu. Namanya mukjizat. Kalau sebelum menerima wahyu, ya. Kalau setelah menerima wahyu namanya mukjizat. Kalau sebelum menerima wahyu, apalagi belum lahir, itu namanya irhasat. Ya, maka banyak kejadian-kejadian diceritakan. Hatta ketika Nabi itu masih muda, masih kecil kan. Ada awan menaungi, ada kemudian pohon, ya, jadi teduh untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan ketika Nabi itu uzlah di Gua Hira, ada bebatuan menyalami. Itu kejadian-kejadian sebelum beliau terima wahyu, namanya irhasat. Ya. Adapun kalau kejadian luar biasa seperti membelah bulan, itu setelah beliau menerima wahyu, namanya mukjizat. Ya. Maka ini bagian daripada irhasat untuk dakwah beliau dan sebagai pendahulu turunnya risalah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Falillahil hamdu wasyukru. Maka milik Allah segala pujian dan rasa syukur. Ini gambaran ringkas dari surat Al-Fil yang bisa kita bacakan dan kita ambil pelajarannya. Tentu banyak pelajaran dalam peristiwa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi dan mudahkan kita untuk mengambil faedahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.